Zia Maris berbagi cerita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'arlimina tawabatana wa tawibatina miyaumina hada ila yaumil akhirah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel berbagi cerita. Hari ini Zia mau baca cerita yang bagus lagi nih teman-teman. Hari ini tentang kisah Nabi lagi, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Yuk kita baca sama-sama teman. Nabi Daud alaihi salam. Suatu hari Talut dan tentaranya pergi berperang. Mereka melawan tentara Jalut yang kuat. Talut dan pasukannya berjalan melewati gurun yang panas dan gunung-gunung yang terjal. Raja Talut ingin menguji ketaatan pasukannya. Kita akan menemui sungai di depan. Barang siapa meminumnya, hendaklah dia keluar dari pasukan. Dan barang siapa hanya sekadar membasahi kerongkongannya, maka dia dapat bersamaku dalam pasukan, kata Talut. Setelah beberapa lama, terlihat sebuah sungai. Tentu saja para tentara berlomba-lomba minum sebanyak-banyaknya. Ada yang ingat dengan perintah sang raja, dan banyak pula yang melupakan perintah raja. Mereka yang kekenyangan tentu saja tidak dapat melakukan perjalanannya. Raja Talut pun mengetahui tentara yang patuh dan yang membangkang. Tak jauh dari sungai, tentara Jalut telah menanti. Mereka dilengkapi dengan senjata yang hebat. Raja Jalut terlihat gagah dengan pakaian besinya. Nice. Pasukan Talut mulai menciut nyalinya. Lihat, pasukan Jalut mempunyai senjata yang lengkap, kata salah seorang pasukan Talut. Bagaimana mungkin kita akan menang, kata yang lain. Pasukan Talut gelisah. Ingat teman-teman, jika kita beriman kepada Allah, meskipun jumlah kita sedikit, pasti kita menang, kata salah seorang tentara. Raja Jalut dengan baju besi dan pedangnya terlihat maju dan menantang pasukan Talut untuk melawannya. Tentu saja tidak ada yang berani melawannya. Semuanya tampak kecil di hadapan Raja Jalut. Ketika semua diam ketakutan, tiba-tiba muncul seorang anak kecil. Dia adalah Daud, sang pengembala kambing. Daud meminta izin kepada Raja Talut untuk melawan Raja Jalut. Tentu saja Raja Talut menolaknya. Daud bukan seorang tentara, dia hanya pengembala kambing. Tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Raja Jalut yang kuat. Daud tidak putus asa. Di hari kedua, dia meminta izin pada Raja Talut untuk melawan Raja Jalut. Akhirnya Raja Talut mengizinkan Daud untuk melawan
melawan Jalut. Daud pun dijanjikan akan diberi hadiah jika dia mampu mengalahkan Raja Jalut yang sombong. Daud pun bersiap-siap. Tongkat dan 5 buah batu serta ketapel telah dipersiapkannya. Semua orang yang melihat Daud merasa tidak yakin dia bisa mengalahkan Jalut yang gagah. Rasanya tidak mungkin Raja Jalut terluka oleh Daud yang kecil. Ketika melihat siapa lawannya, Jalut tertawa keras. Hahaha. Untuk apa mengutuskan anak kecil seperti ini? Apa tidak ada yang lain? Kata Jalut mengejek Daud. Jalut pun terus tertawa-tawa seraya melecehkan Daud. Dengan tenang, Daud meletakkan batu yang kuat di atas ketapelnya. Setelah berdoa kepada Allah, Daud melepaskan ketapelnya. Batu meluncur dengan keras bergerak menuju dahi Jalut. Wah! Batu mengenai dahi Jalut. Seketika itu juga dahi Jalut terluka. Akhirnya Jalut tersungkur dan mati. Nice. Semua mata memandang takjub pada Daud. Tak lama perang pun pecah. Daud memimpin pasukan Talut untuk mengalahkan pasukan Jalut yang sudah patah semangat karena rajanya telah mati. Akhirnya pasukan Talut menang. Daud pun diangkat menjadi raja dan menikah dengan putri Raja Talut. Selain menjadi raja, Daud pun diangkat oleh Allah sebagai nabi. Nabi Daud menjadi raja yang adil dan dicintai rakyatnya. Inilah teman-teman cerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Semoga yang saya bacain buat teman-teman bisa menjadi teladan bagi kita semua. Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu. Dadah.